Ini merupakan sebuah cincin yang digunakan oleh Rasulullah SAW pada masa kenabian beliau. Setelah wafatnya beliau, cincin tersebut berpindah ke tangan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau pun senantiasa menjaga cincin itu selama menjadi khalifah, sebelum kemudian berpindah ke tangan Al-Faruq Umar bin Khattab, yang setelahnya sampai di tangan Zunnurain Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Cincin tersebut kemudian berada di tangan Utsman bin Affan dan mendampinginya selama beliau menjadi khalifah, hingga berlalulah masa 6 tahun. Hingga pada akhirnya datanglah hari nahas tersebut. Cincin kenabian itu pun hilang di sumur Aris. Di tempat dan waktu itulah dimulai kekacauan yang pada akhirnya berlanjut hingga akhir zaman. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari bahwasanya ia pernah berwudu di rumahnya. Setelah itu ia keluar dari rumah sambil berkata, "Pada hari ini saya berniat untuk selalu berada di dekat Rasulullah SAW." Lalu Abu Musa pergi ke masjid dan menanyakan keberadaan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang kebetulan sedang berada di sana. "Beliau telah pergi ke arah sana," jawab para sahabat. Kemudian Abu Musa pun keluar dari masjid seraya mengikuti jejak Rasulullah SAW untuk menanyakannya hingga dia tiba di sumur Aris. Abu Musa berkata, "Lalu saya duduk di sisi pintu yang terbuat dari pelepah kurma. Setelah Rasulullah SAW selesai membuang hajat dan berwudu, maka saya pun berupaya untuk mendekati beliau. Ternyata Rasulullah SAW sedang duduk di atas sumur Aris, di tengah alas duduk sambil menyingkap kedua betisnya dan menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. Saya ucapkan salam kepada beliau dan kembali duduk di sisi pintu seraya berkata, 'Hari ini saya akan setia menjadi penjaga pintu Rasulullah SAW.' Tak lama kemudian datanglah Abu Bakar sambil mendorong pintu sumur. Lalu saya bertanya, 'Siapa di luar?' Ia menjawab, 'Saya, Abu Bakar.' Saya berujar kepadanya, 'Tunggu sebentar, hai Abu Bakar.' Abu Bakar menjawab, 'Ya.' Aku menghampiri Rasulullah SAW sambil berkata, 'Ya Rasulullah, ada Abu Bakar yang datang dan minta izin untuk masuk ke sini.' Rasulullah SAW menjawab, 'Suruh ia masuk dan beritahukan kabar gembira tentang surga kepadanya.' Lalu saya kembali menemui Abu Bakar dan saya katakan kepadanya, 'Hai Abu Bakar, silakan masuk dan Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira tentang surga kepadamu.' Abu Bakar masuk ke dalam dan langsung duduk di sebelah kanan Rasulullah SAW pada alas duduk yang sama sambil menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW dengan menyingkap kedua betisnya. Lalu saya duduk kembali di sisi pintu masuk sumur. Ketika itu sebenarnya saya sedang meninggalkan saudara saya yang sedang berwudu dan akan menyusul saya. Aku pun berkata dalam hati, kalau Allah menghendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan mendatangkannya kepadaku. Tak lama kemudian ada seorang yang menggerak-gerakkan pintu. Lalu saya bertanya kepadanya, 'Siapa di luar sana?' Orang di luar yang sedang menggerak-gerakkan pintu tersebut menjawab, 'Umar bin Khattab.' Saya berkata, 'Tunggu sebentar wahai Umar.' Lalu saya menghampiri Rasulullah SAW sambil berkata, 'Ya Rasulullah, ada Umar di luar dan minta izin untuk masuk ke dalam.' Kemudian Rasulullah SAW bersabda, 'Suruh ia masuk dan beritahukan kabar gembira tentang surga kepadanya.' Kemudian saya temui seraya berkata, 'Hai Umar, Rasulullah mengizinkanmu masuk ke dalam dan menyampaikan berita gembira tentang surga kepadamu.' Maka Umar bin Khattab pun masuk ke dalam. Dia duduk di sebelah kiri Rasulullah SAW sambil menjulurkan kedua kakinya ke dalam sumur. Setelah itu aku duduk kembali sambil berkata, 'Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi saudara saya, niscaya dia akan mendatangkannya ke sini.' Tak lama kemudian ada seorang yang datang dan menggerak-gerakkan pintu. Maka aku pun berseru kepadanya, 'Siapakah di luar sana?' Orang tersebut menjawab, 'Utsman bin Affan.' Lalu saya berkata kepadanya, 'Tunggu sebentar hai Utsman.' Aku menghampiri Rasulullah SAW sambil memberitahukan tentang kedatangan Utsman. Rasulullah SAW pun menjawab, 'Suruh dia masuk dan beritahukan kepadanya kabar tentang surga kepadanya dengan cobaan-cobaan yang akan dia hadapi.' Maka aku menemui Utsman bin Affan sambil berkata, 'Silakan masuk wahai Utsman
dan Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira tentang surga kepadamu dengan cobaan-cobaan yang akan engkau hadapi." Lalu Utsman pun masuk ke dalam, tetapi ia mendapati alas duduk Rasulullah SAW telah penuh. Akhirnya ia duduk berhadapan dengan mereka di sisi yang lain. Kisah bermula dari sumur Aris, atau yang lebih dikenal saat ini dengan sumur cincin, setelah cincin kenabian jatuh ke dalamnya. Sumur tersebut dinamai dengan sumur Aris sesuai dengan nama pemiliknya, yaitu seorang Yahudi yang bernama Aris. Sumur ini terletak di sebelah barat Masjid Quba di kota Madinah, berhadapan dengan taman kecil yang terdapat di area masjid. Di sumur ini, Rasulullah SAW memberi kabar gembira kepada Abu Bakar, Umar, dan Utsman bahwa mereka akan masuk surga. Hanya saja, beliau memberitahu kepada Utsman bahwa dia akan menghadapi cobaan. Hari demi hari pun berlalu. Zaman telah berganti, hingga akhirnya kekhalifahan berada di tangan Utsman bin Affan. Beliau pun memegang tampuk kekhalifahan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah beliau. Setelah 2 tahun masa kepemimpinan Utsman, ada seorang sahabat yang mulia yang bernama Zaid bin Kharijah bin Zaid radhiyallahu anhu meninggal dunia. Saat itu beliau mengucapkan perkataan ini, "Khalat lailatan wa baqiyat arba', bi'ru Aris wa ma bi'ru Aris." Telah berlalu 2 malam dan hanya tersisa 4. Sumur Aris, apakah itu sumur Aris? 4 tahun setelah wafatnya Zaid bin Kharijah dan kekhalifahan Utsman pun berlalu 6 tahun. Pada suatu hari, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pergi ke sumur Aris. Ketika beliau sedang duduk di tepi sumur itu dengan menggerak-gerakkan cincin yang beliau pegang, tiba-tiba cincin tersebut terjatuh dan lenyap di dasar sumur. Utsman pun kebingungan dengan hilangnya cincin itu. Dia kemudian memerintahkan untuk menguras sumur tersebut dan melakukan pencarian terhadap cincin kenabian yang jatuh ke dalamnya. 3 hari berlalu dalam upaya untuk mencari cincin itu. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Cincin kenabian itu pun telah hilang. Tak lama setelah peristiwa hilangnya cincin tersebut, mulailah muncul api perselisihan yang kemudian berubah menjadi kekacauan besar, yang hingga menyebabkan wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ketika menjelaskan tentang hadis dalam Sahih Bukhari tentang jatuhnya cincin ke dalam sumur Aris. Sebagian ulama berkata, cincin kenabian Rasulullah SAW menyimpan rahasia sebagaimana cincin yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ketika kehilangan cincinnya, beliau pun kehilangan kekuasaannya. Begitu pula Utsman ketika kehilangan cincin kenabian itu, dia pun kehilangan kendali kekuasaannya dan akhirnya diserang oleh para pemberontak. Hal tersebut merupakan bermulanya kekacauan yang mengantarkan beliau gugur dalam keadaan syahid. Hingga berlanjutlah kekacauan tersebut sampai akhir zaman. Pendapat ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan hanya Allah SWT yang mengetahui kebenarannya. Sebagian ulama salaf mengaitkan antara bermulanya kekacauan dengan peristiwa di sumur Aris, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Baihaqi, bahwa setelah terjatuhnya cincin kenabian tersebut, berubahlah kondisi umat dan muncullah benih-benih fitnah. Hanya Allah SWT yang maha mengetahui tentang kebenarannya. Hanya satu hal yang tidak diragukan, bahwa di masa kepemimpinan Utsman terjadilah sebuah kekacauan besar. Tetapi fitnah tersebut bukanlah satu-satunya. Karena setelah itu, datanglah lebih banyak lagi fitnah yang menimpa kaum muslimin, yang masih terus kembali bermunculan hingga hari ini. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar berkata, pada suatu hari kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Beliau memberikan peringatan tentang fitnah-fitnah atau ujian di akhir zaman yang banyak bermunculan, sampai beliau menyebutkan fitnah Ahlas. Ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan fitnah Ahlas?" Beliau menjawab, "Hiya harabun wa harab, summa fitnatus sarra, dakhanuha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti,
yaz'amu annahu minni wa laysa minni wa innama awliya'il muttaqun. Thumma yastalihu an-nasu ala rajulin kawarikin ala dhila. Thumma fitnatu duhaima la tada'u ahadan min hadhihi al-ummah illa latmathu latmah. Fa idza qila inqaddat tamadat. Yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasira an-nasu ila fustatain, fustati iman la nifaqa fihi wa fustati nifaq la imana fihi. Fa idza kana dhakum fantadhiru ad-dajjal min yaumih aw min ghadih. Fitnah ahlas adalah fitnah pelarian dan peperangan. Kemudian setelah itu muncullah fitnah sarra. Kotoran atau asapnya berasal dari bawah kaki seorang dari ahli baitku. Ia mengaku bagian dariku, padahal bukan termasuk dari golonganku, karena sesungguhnya waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat pada seseorang, seperti bertemunya pinggul di tulang rusuk. Kemudian muncullah fitnah duhaima, yang tidak membiarkan ada seorang pun dari umat ini kecuali akan dihantamnya. Jika dikatakan fitnah itu telah selesai, maka ia justru berlanjut. Di dalamnya seorang pria pada pagi hari beriman, tetapi pada sore hari menjadi kafir. Sehingga manusia terbagi menjadi dua kemah. Kemah keimanan yang tidak mengandung kemunafikan dan kemah kemunafikan yang tidak mengandung keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari itu atau besoknya. Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan 4 macam kekacauan besar. Dimulai dengan fitnah ahlas, kemudian fitnah sarra, setelah itu berpindah ke fitnah duhaima, dan berakhir dengan fitnahnya Dajjal, yang merupakan fitnah terbesar yang muncul bagi umat manusia. Fitnah ahlas merupakan kekacauan yang senantiasa akan terus ada. Ahlas sendiri secara bahasa berasal dari kata hils, yang berarti kain yang dihamparkan di lantai atau diletakkan di bawah kain penyeka panas. Al-Khattabi berkata bahwa fitnah ahlas merupakan kekacauan yang berlangsung untuk waktu yang lama dan tidak henti-hentinya. Kekacauan tersebut akan terus ada dalam umat manusia. Penjarahan, pengusiran, peperangan, serta permusuhan di antara mereka. Sedangkan fitnah sarra dijelaskan oleh Al-Qari bahwa yang dimaksud adalah kenikmatan yang diperoleh oleh manusia berupa kesehatan dan harta. Sebagaimana sarra sendiri secara bahasa berarti kebahagiaan atau kenikmatan. Disebut sebagai fitnah sarra karena pemicunya adalah banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia karena kenikmatan yang mereka peroleh. Atau disebut juga dengan fitnah sarra karena kelihatannya fitnah tersebut menyenangkan, padahal hakikatnya menjerumuskan. Fitnah sarra merupakan fitnah kebahagiaan yang mendatangkan malapetaka. Adapun fitnah duhaima, Al-Qari menyebutkan bahwa artinya adalah fitnah yang hitam, kekacauan besar yang merajalela. Tidak ada seorang pun dari umat manusia yang akan selamat dari fitnah ini. Setiap kali mereka merasa bahwa fitnah ini telah berakhir, tiba-tiba fitnah tersebut muncul lagi dalam wujud yang berbeda. Begitu besarnya fitnah tersebut hingga terkadang seorang manusia masih dalam keadaan beriman di pagi harinya, tetapi ketika sore datang, dia sudah menjadi kafir. Hingga akhirnya manusia pun terbelah menjadi 2 kelompok. Tidak ada lagi kelompok selain 2 kelompok tersebut, yaitu kelompok manusia yang beriman tanpa kemunafikan dan kelompok orang-orang munafik yang tidak memiliki keimanan sedikit pun. Setelah munculnya 3 fitnah besar ini, datanglah fitnah terbesar yang merupakan fitnah terakhir, yaitu munculnya Dajjal. Bermulanya kekacauan dimulai dari hilangnya cincin kenabian dari tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Hal tersebut merupakan kesimpulan yang diambil oleh beberapa ulama, dan hanya Allah SWT lah yang maha mengetahui kebenarannya. Tetapi sebagian ulama menolak bahwa kekacauan dimulai dari saat tersebut. Bahkan kekacauan dalam umat ini telah dimulai dari hari wafatnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Hudzaifah berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Umar, tiba-tiba ia berkata, siapa di antara kalian yang menghafal sabda Rasulullah SAW tentang fitnah? Maka Hudzaifah menjawab, fitnah seseorang di keluarganya, hartanya, dan anaknya, serta tetangganya bisa terhapus oleh salat, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Umar berkata, bukan tentang ini yang aku tanyakan kepadamu, akan tetapi
tentang fitnah yang bergelombang seperti gelombangnya lautan. Hudzaifah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya fitnah itu tidak akan membahayakan engkau. Antara engkau dengannya terhalang oleh pintu yang tertutup." Umar berkata, "Apakah pintunya akan dihancurkan atau dibuka?" Hudzaifah menjawab, "Dihancurkan." Kemudian Umar berkata, "Kalau begitu, tidak akan bisa ditutup selama-lamanya." Hudzaifah menjawab, "Betul." Sebagian kemudian bertanya kepada Hudzaifah, "Apakah Umar mengetahui yang dimaksud dengan pintu itu?" Hudzaifah menjawab, "Ya, sebagaimana ia mengetahui bahwa sebelum esok ada malam, karena aku menceritakan hadis kepadanya dengan tanpa kekeliruan." Para sahabat Hudzaifah khawatir untuk menanyakan kepada Umar siapa pintu yang dimaksud. Lalu mereka memerintahkan kepada Masruq untuk bertanya kepada Hudzaifah, siapakah yang dimaksud dengan pintu itu? Hudzaifah menjawab, "Umar." Ya, akhirnya sang khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal karena dibunuh. Yang setelah itu muncullah kekacauan di kalangan umat ini.